Halo teman-teman, kembali lagi bareng Timo di sini. Hari ini tanggal 29 April tahun 2024, gua akan naik bus Gunung Harta dari Terminal Polri Pelawat di Tangerang ke Kota Denpasar yang ada di Pulau Bali. Trip kali ini akan menempuh jarak sejauh 1.200 km dan membutuhkan waktu selama kurang lebih 24 jam. Kita akan melewati salah satu penyeberangan tersibuk di Indonesia, yaitu penyeberangan Ketapang Gilimanuk di Selat Bali. Karena panjangnya trip yang akan dilalui, videonya akan gue bagi ke dalam dua bagian video. Di bagian pertama ini, trip akan dimulai dari pusat kota Jakarta, yaitu di Simpang Temu Duku Atas, Jakarta Pusat. Dari sana, gue menuju ke stasiun Beni City untuk naik kereta api bandara. Nah, kenapa gue memilih untuk naik kereta bandara? Nanti gue akan jelaskan lebih lengkap alasannya. Ini lagi di stasiun Sudirman Beni City atau Sudirman Baru. Dan panas banget teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12.57. Jadwal kereta bandaranya jam 13.08. Gue lupa bawa jam. Mau balik males banget karena panas dan ya intinya panas sih. Ini terik banget mataharinya. Nah, kalau kalian mau naik kereta bandara, jangan ngetap di sini. Misi Pak. Kita lewat pintu sampingnya. Kalau ngetap sini berarti kita masuk komuter lain. Liftnya. Terima kasih. Oke. Setelah naik lift, kita masuk ke lobi sana, teman-teman. Ini tiketnya udah siap ya. Harganya kalau kita ke Batu Ceper tuh 35.000. Dan ini merupakan menurut gue ya transportasi terbaik kalau kita mau ke Polri sih. Dan di beberapa jam tertentu itu ada yang cuma 15.000 aja. Cuman karena ini waktu paling tepatnya itu yang 35, nggak dapat yang 15.000 teman-teman. Ngos-ngosan. Sama, kita jangan masuk ke gate yang ini, langsung yang kiri, nanti tabnya yang di sana teman-teman. Langsung aja pakai etiket, nggak perlu cetak-cetak lagi. Dan seperti biasa kita baru boleh turun kalau ini udah dibuka teman-teman, supaya nggak tercampur sama penumpang komuter lain. Nah ini udah dibuka nih. Langsung scan aja. Ya. Kita turun eskalator aja. Dan peron 1 ini bercampur sama penumpang komuter lain. Dulunya stasiun ini cuma untuk bandara aja, tapi belakangan difungsikan juga untuk komuter lain juga. Gara-gara stasiun Sudirman yang di sana tadi itu overload teman-teman kalau jam pulang kantor. Makanya dibagi sama stasiun ini juga gitu. Cuman stasiun ini menurut gua nggak terlalu ideal untuk jadi stasiun komuter lain karena eskalatornya itu cuma 1 dan adanya tuh di tengah-tengah ya. Dan kalau buat komuter lain itu paling pas kalau tangga atau eskalatornya itu ada di ujung sana sama di ujung sana gitu. Jadi penumpangnya terbagi. Ini eskalatornya cuma 1. Makanya kurang ideal untuk komuter lain sebenarnya. Tapi ya udahlah, daripada stasiun Sudirman overload kan ya. Oke, ini alasan kenapa gue pilih naik kereta bandara yang harga tiketnya lebih mahal dibanding moda transportasi lain, yaitu praktis dan minim transit. Secara waktu juga lebih efisien. Sebenarnya ke Terminal Polri Pelawat itu bisa naik Transjakarta,
dengan nomor bus T11 dari Slipi, Jakarta Barat, atau T12 dari Juanda di Masjid Istiqlal. Tarifnya fix, cuma 3.500 saja. Tapi kalau dari posisi gua ini ruwet, harus pindah-pindah bus kalau mau naik salah satu dari kedua bus itu. Opsi transportasi lainnya yang lebih mudah adalah KRL komuter lain. Naik dari stasiun Sudirman, bisa satu kali transit aja, yaitu di stasiun Duri. Tarifnya juga nggak mahal. Kalau dihitung dari titik stasiun terjauh, misalnya di Rangkas Bitung, itu cuma 10.000. Kalau dari Bogor, itu 8.000 aja, kalau kita ke Batu Ceper. Masih lebih murah dari kereta bandara yang tarifnya 15.000 sampai 35.000. Tapi dengan naik kereta bandara, kalian nggak perlu transit pindah-pindah moda transportasi lain. Apalagi kalau bawa-bawa barang banyak, nggak capek naik turun tangga. Tinggal duduk kanteng sampai stasiun Batu Ceper. Nah, ini pas banget, kita udah sampai di stasiun Duri. Di sini, kalau naik kereta bandara, nggak perlu transit. Tinggal pindah posisi duduk aja biar ngikutin arah jalan kereta. Soalnya di stasiun Batu Ceper ini kereta akan berjalan mundur untuk masuk ke jalur kereta yang mengarah ke Tangerang. Sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun Batu Ceper. Mohon untuk tetap duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Kami mengucapkan terima kasih telah menggunakan komuter lain Basuta. Tepat pukul 13.43 kita tiba di stasiun Batu Ceper di Tangerang. Setelah tap lagi tiket kita di gate keluar, jangan keluar di exit B ini ya, walaupun ada petunjuk ke terminal Polres Pelawat. Soalnya nanti kalian harus jalan jauh dan panas-panasan, rada muter juga jalannya. Mending adem kan lot atas. Caranya naik eskalator dan ikuti petunjuk aja untuk mengarah ke transit komuter lain. Nanti waktu di gate komuter lain gak perlu tap kartu, bilang aja ke petugas kalian penumpang kereta bandara dan mau nyebrang ke terminal Polres Pelawat. Oke teman-teman, kita udah di stasiun Batu Ceper. Jadi stasiun Batu Ceper ini adalah stasiun terdekat dari terminal Polres. Sebenarnya ada stasiun Polres tadi sebelum stasiun Batu Ceper ini, tapi ini yang terdekat teman-teman karena terminal Polres Pelawat itu tepat ada di seberang sana. Kalau kalian turunnya di terminal Polres, di stasiun Polres itu masih jauh nanti. Lokasi ke mana? Lokasi ke terminal Polres teman-teman. Gitu. Kalian lewat sini aja, nanti minta tolong petugasnya. Bilang aja kalian mau ke ini, ke terminal Polres gitu. Pak, kalau mau ke terminal Polres, tapping juga. Oke. Silakan. Makasih ya, Pak. Sama, Pak. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kalian bilang aja ke petugasnya, nanti petugasnya bakal bantu untuk tapping. Ini kita turun di terminal 4, nanti jalan sampai ujung sana. Itu ada pintu keluarnya. Gitu. Nah, di sana tuh terminal Polres, teman-teman. Lumayan kelihatan kan dia ada Transjakarta segala macam. Jadi naik komuter lain Basuta atau kereta bandara itu pilihan terbaik untuk ke Polres karena kita nggak usah transit. Sedangkan kalau kayak gue tadi kondisinya naik dari Tamrin dari Jakarta Pusat, kalau kita naik komuter lain itu memang murah. Tarifnya mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000, gue nggak tahu pastinya berapa. Transit di stasiun Duri, teman-teman. Dan kalau kalian naik kereta api bandara itu kalian nggak perlu transit, kalian langsung di kereta yang sama sampai ke stasiun Batu Ceper ini gitu. Tarif memang lebih mahal tapi worth it lah. Apalagi kalau kalian dapat yang tarif khusus ya, yang harga 15.000 itu sangat-sangat worth it teman-teman, daripada kita harus transitan dulu, itu bisa buang waktu sekitar setengah jaman gitu. Nah, di sini kita nanti minta tolong petugasnya untuk tap lagi. Bandara juga, Pak. Makasih ya, Pak. Yuk. Nah,
Keluar dari sini kita nyebrang ke depan. Nyampe deh Terminal Poris. Nah, kita tanya aja Gunung Harta di mana ya. Pak, kalau loketnya Gunung Harta di sebelah mana ya? Nomor 12. Oh, 12. Terima kasih ya, Pak. Kenapa? Oke, terima kasih. Oh, itu. Loketnya di B nomor 12. Jadi, masuk Terminal Poris, kita belok kanan. Dan itu yang ada lampu-lampu. Kocak. Lucu. Yang atas nama? Yang atas nama Timo. Timo. Iya. Oh iya. Bali ya? Tiketnya udah Belum dapat. belum ya? Tiket Bali itu Biasanya armadanya apa ya, Pak? nonton. Yang apa? Jet Bus 3 apa 5? Belum tahu. Aduh, si satu aja. Denny JB5 apa bukan ya? Bukan ya? JB3 ya? Mercy. Kalau yang pagi itu apa? Kalau yang tadi pagi dia Mercy juga. Oh, masih juga sama. Nggak tentu soalnya. Yang tentu ya sekarang ya. Tapi dijadwalin dia ini apa? Sore terus nonton. Oh, oke. Timo ya, 1B ya. Betul. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Akun, Pak. Oh, Pak Akun yang ini ya? Ya, saya sendiri. Saya WA ya? Ya, benar. Oh, oke. Ini GHTS sama juga? Bisa juga ya? Sebenarnya Hijau beda. juga bisa? Sebenarnya beda. Tapi bisa juga? Tapi bisa, hijau bisa. Coba kita lihat yuk, ada bis apa aja nih. Kayaknya sih masih sepi nih kalau jam segini. Oke, di sana ada Garuda Mas, tujuan Ponorogo. Terus ini baru masuk Berlian Jaya, Agramas yang suite class, Jakarta Malang. Belum pernah nih coba. Mungkin next time ya kita coba ya. Dan di sana ada armada The Sunset M-Trans. Yang maksudnya gue udah naik 2 kali bus ini. Sekali bawa motor, yang sekali nyobain sleepernya. Di sampingnya ada suite kelasnya Sinar Jaya dari Jakarta Banyuwangi. Wah, ini yang lain baru nih. Dari Jakarta Banyuwangi. Kapan-kapan kita cobain ya teman-teman ya. Kayaknya bus ini adalah bus Sinar Jaya dengan rute terjauh. 1000 kilo lebih harusnya ya, kalau dari Jakarta ke Banyuwangi. Dan inilah adalah tiket kita teman-teman. Tiketnya masih bentuk fisik cetak. Kalau kita beli online kayaknya kita nggak dapat yang cetak ya. Kita dapatnya bukan dapat sih, kita tinggal pakai e-tiket aja. Tapi karena kita beli sama agen, kita masih dapat yang fisik ini. Di sini gua naik dari Poris, tujuannya ke poolnya Gunung Harta di Cokro Aminoto. Berangkat hari ini jam 3 dengan nomor kursi 1B. Jadi gue duduk di depan. Armadanya tadi katanya sih Jet Bus 3 yang tronton ya, yang Mercy. Jadi bukan yang Volvo, yang baru yang Jet Bus 5. Tarif tiketnya 600.000. Udah termasuk servis makannya kayaknya nanti 2 kali teman-teman. Cuma kupon makan setahu gue sih nanti bukan pakai yang ini ya, tapi kita akan pakai kupon makan yang dikasih sama kru. Seperti itu. Dan ini waktu menunjukkan pukul 2 siang. Masih ada 1 jam lagi teman-teman kita di sini. Gue masih belum tahu mau cari makan atau mau nongkrong-nongkrong aja. Makan belum terlalu lapar sih, tapi di sana banyak tempat makan dan lumayan enak-enak teman-teman. Baru masuk nih, double decker Gunung Harta. Yang Volvo nih. Ini ke arah mana nih? GHTS 80 ini ke Jakarta Malang dan seatnya Captain seat social distancing yang 111.
wishlistku nih teman-teman. Naik kombi antara Sembodo atau Mior. Dan di sampingnya itu ada Mior yang SR3 Panorama Sud Kombi. Wah, kapan ya bisa ke Padang ya? Oh, itu Sud Kombi juga ternyata yang belakang. Pukul 2 siang lewat 46 menit, bus kita akhirnya masuk ke area parkir Terminal Poris Pelawat. Menggunakan sasis Mercy Tronton 2542 dengan bodi Jetbus 3 Plus dari Adi Putro. Oke, armada kita sudah tiba teman-teman. Pak Kun, mari Pak. Mari Pak. Bus ini menggunakan bangku eksekutif jumbo seat dari Aldila Seats. Udah tersedia selimut yang tebal dan bantal di masing-masing kursinya. Kursinya dilengkapi dengan leg rest single, dan ini posisi pada saat sandarannya paling rebah dengan leg rest yang sudah dinaikkan maksimal. Kalau kita rebahin maksimal, sepantauan gue ini masih aman untuk penumpang belakang. Gue sangat merekomendasikan seat 1A dan 1B ini karena ini space legroomnya luas banget. Kita bisa taruh tas atau barang kita di depan sana. Sedangkan untuk yang 1C dan 1D, legroomnya terbatas karena dispenser dan lemari di depannya. Di atas dispenser ini tersedia beberapa jenis minuman yang bisa kita buat, dan ini kita bisa refill air minum kita melalui dispenser ini juga. Dispenser ini juga bisa mengeluarkan air panas juga teman-teman. Nah, ini ada armrest di bangku kita. Kalau kita mau buka, tinggal tarik ke depan dan kita angkat. Lalu di baliknya terdapat tombol yang bila kita pencet itu bisa merebahkan sandaran kita. Nah, untuk menaikkan leg rest terdapat tuas dengan ujung berwarna merah seperti ini. Untuk di posisi kursi gua, posisinya itu ada di tengah sini. Dan ini adalah posisi leg rest saat sudah dinaikkan dengan posisi yang maksimal. First impression, ini leg restnya empuk, tapi kok posisinya rasanya agak kurang naik ya. Bikin kaki itu ngegantung gitu. Tepat di atas kita ada lower AC. Ini putarannya udah agak seret. Jadi kalau kita mau ngatur posisinya, itu agak kaku. Gua nggak berani agak ngencengin ya, karena takut patah ini. Ada 2 buah port USB charging dan ada tombol untuk menyalakan 2 lampu baca. Ini kita cek pilihan minumannya teman-teman. Pertama ada kopi hitam gajah, lalu ada Cafino, kopi kayak cappuccino gitu, dan ya cuma 2 itu aja. Review busnya kita lanjutkan lagi nanti karena ini sekarang waktu menunjukkan pukul 3 lewat 4 sore. Bus akhirnya diberangkatkan dari Terminal Poris Pelawat di Tangerang. Dari sini ada beberapa titik penjemputan. Untuk di Jakarta kalau nggak salah di Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pasar Rebo, Pulau Gebang, dan masih banyak titik penjemputan lagi sampai di Pantura nanti. Ya, kalian nggak salah dengar karena sampai di Jawa Tengah nanti busnya bakal banyak keluar ke kota-kota seperti misalnya Tegal, Pekalongan kalau memang ada penumpang yang naik dari sana. Dan ini minusnya penumpang yang duduk paling depan. Kita bakal terhalangi oleh selendang di kaca sampingnya. Tapi untuk kaca di depan sih view-nya luas banget ya. Minusnya ya ada kaca film aja tuh di kaca bagian atas. Saatnya kita main ke belakang ya.
Kira-kira ini gambaran kabin dari bus ini. Konfigurasi bangkunya 22 dan total ada 34 seat di dalam satu bis ini. Lokasi smoking room dan toiletnya jadi satu, ada di tengah ini. Dan ini sebenarnya kurang nyaman ya kalau untuk merokok. Dan akses ke toiletnya juga agak sulit karena toiletnya ada di bagian bawah. Kira kondisi toiletnya seperti ini teman-teman, masih oke banget dan ini bersih toiletnya. Nah, untuk bangku-bangku yang di belakang selain di depan tuh ada avotnya teman-teman, tapi ini nggak bisa nyala. Avotnya udah mati semua. Dan di sini ada port charging USB Type A juga. Lalu ada kantongan untuk kita bisa taruh barang. Kira-kira seperti ini legroomnya, nggak sempit tapi nggak luas juga. Tersedia legrest juga, tapi ini legrestnya udah lemes. Udah nggak bisa nahan di posisi teratas. Kalau legrestnya paling naik kira-kira kayak gini lah legroomnya teman-teman. Agak terbatas tapi masih oke lah. Pukul 3 sore lewat 41 menit tiba di Terminal Pondok Pinang untuk menaikkan penumpang. Tapi di sini kita nggak lama. Bus cuma berhenti sekitar 3-5 menit untuk menaikkan penumpang dan langsung berangkat lagi ke titik penjemputan berikutnya, yaitu di Pasar Rebo. Tepat jam 4 sore kita tiba di kantor Gunung Harta yang ada di Pasar Rebo. Pas banget nih ada bus Gunung Harta merah Jetbus 3 yang dari Jakarta ke Jogja. Startnya dari Bogor ini kalau nggak salah. Ini infonya kita akan berhenti di sini sekitar 15 menit untuk menaikkan paket dan ada banyak penumpang juga yang naik dari sini. Sembilan di sini. Yang penting mabuk dulu kamu. Sastro, gowo, sastro gowo. Mana lagi bos? Ya sih. Tiba di Pulau Gebang, ini ada masalah di mana ada satu penumpang miskom antara agen dan sistem pemesanan tiket di Gunung Harta. Diinfo oleh agen kalau keberangkatan dari Pulau Gebang itu standby-nya jam 5:30. Padahal menurut kru harusnya berangkat dari Pulau Gebang itu jam 5. Pas gua cek di websitenya Gunung Harta, kayaknya memang ada kesalahan penulisan jam deh. Jadi semoga kedepannya dibenerin supaya nggak ada miskom lagi nih antara agen, kru, dan penumpang. Sekarang jam 5 kurang 8 menit teman-teman, kita udah di Pulau Gebang. Dan kita harus nunggu kira-kira sampai jam 5:30, setengah jam, karena ada penumpang yang miskom. Gak tau deh gimana ceritanya. Jadi penumpangnya itu taunya ke Pulau Gebang sini tuh harusnya 5:30, sedangkan bus ini menurut krunya harusnya itu jam 5 berangkat dari sini. Nanti saya minggu naik ini. Jadi double decker tapi full sleeper. Atas bawah. Enggak, jadi satu deck ini itu full sleeper tapi basisnya bus double decker. Ini juga yang baru nih. Jadi di atas sleeper, di lantai. Nah ini juga nih full sleeper. Sama sebenarnya kayak sleeper biasa. Tapi dia pakai body double decker supaya bawahnya bagasinya bisa gede. Oh. Gitu. Tapi tetap dua langsung gitu apa? Tetap dua tapi decknya cuma satu dia. Jadi kayak bus sleeper lain. Nah satu lagi yang baru tuh. Kalau decknya dua keren ya? Ya kalau decknya dua. Privacy-nya lebih ini ya? Yang Ngelewatin orang gitu. ngeliatin orang. Tapi dia ngambil ini supaya bagasinya tinggi dia. Makanya dia pakai yang double decker. Isinya sama, berapa ya? Cuma nggak nyampe 30 kalau nggak salah. Berapa itu kok?
kalau ke Malang. Kemarin saya pesan buat yang ke Jakarta, Jakarta itu Surabaya ada. ada. Dari Surabaya ke Jakarta kemarin Poris. 640 kayaknya, nggak salah. Poris. Sampai Poris juga dia. Udah datang. Katanya udah katanya. Oke. Belum setengah 6 udah datang penumpangnya. Lanjut. Kenapa? On time bro. Iya, on time. Jam 5:06 sore hari kita diberkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Jadi penumpangnya itu sempat dikontak sama kru selepas kita dari Pasar Rebo. Alhasil penumpangnya itu langsung buru-buru jalan dan akhirnya kita nggak terlalu telat nih guys. Itu teko bareng tapi antriannya awak ini. Awak dhewe disiap. Ini tekone awak. Ini mana lah pesawat. Pemberhentian berikutnya adalah di Agen Gunung Harta, Bekasi Timur. Ini kita numpang muter di garasinya GHTS karena masih satu saudara ya, jadi bebas. Nah, Agen Gunung Harta itu cuma beberapa meter aja dari kantornya GHTS. Nah, di sini nih. Silakan pos kalau kalian mau catat nomor WA-nya ya. Pasar punya sisa recehan sedikit berbagi sekedar makan. Berhati-hatilah Anda di perjalanan. Selamat jalan sampai tujuan. Pemberhentian berikutnya adalah kantor Gunung Harta di Cikarang. Silakan di pause dan dicatat nomornya kalau kalian mau pesen tiket. Di sini kayaknya berhentinya lumayan lama, soalnya penumpang dipersilahkan turun kalau mau ke toilet atau mau nyebat dulu. Pokoknya yang mau ke toilet silakan boleh. Ada waktu 5 menit. Nah, ini selepas dari kantor perwakilan di Cikarang, kru berkeliling untuk membagikan paket snack ke setiap penumpang. Nantilah kita unboxing ya teman-teman. Isi snacknya ini ada apa aja. Kita bongkar isi snacknya mumpung lampunya masih nyala ya. Yang pertama ada roti Auka. Wah, ini roti PO Bus nih. Banyak banget PO Bus yang ngasih roti ini. Terus ini ada apa ini? Lontong atau lemper ya? Terus yang berikutnya ada ST, teh kotak gitu. Lalu ini ada sebentar. Ada permen dan ciri khasnya Gunung Harta. Kita dapat kacang teman-teman. Dan yang terakhir ini kita dapat air mineral botolan yang ukuran tanggung, merek Prima dan ada brandingannya Gunung Harta. Nah, nggak lama setelah lampu dimatiin, tiba-tiba ada bau busuk. Dan pas krunya keliling nyari-nyari, ini ternyata ada yang bawa tai kucing dong dari luar. Untung krunya sigap langsung ngebersihin. Dan ada penumpang yang ngasih tisu basah juga. Ya hitungannya kalau habis ini saya kalau normal ya mudah-mudahan selamat habisnya dan lagi 2 SP habis ini. Pukul 7 malam lewat 39 menit, akhirnya ini kita tiba di rest area kilometer 102 untuk servis makan pertama, yaitu di rumah makan Taman Sari. Udah beberapa kali makan di sini, makanannya cukup enak, tapi memang kendalanya tuh selalu di kebersihan teman-teman. Dan ini kita dibagikan kupon makan untuk servis makan di sini. Untuk area servis makannya sendiri nih di area prasmanan utama bercampur dengan bis-bis eksekutif lainnya. Tinggal dikasih aja kupon yang kita dapat tadi dari kru ke petugas yang berjaga. Lalu tinggal pilih mau ngambil yang prasmanan atau mau ngambil menu porsian. Hanya bisa salah satu aja ya.
Lihat dulu deh, ada apa aja. Sayurnya ada bihun, tempe, ada sop. Ini ada ayam lele telur asin. Oke. Selain prasmanan itu ada juga sop ayam sama soto sama bakso. Mbak, itu ada nasi goreng juga, Mbak? Ada. Nasi gorengnya deh. Ini saya balikin ya. Nasi goreng aja deh, yang simple. Ya, makasih ya, Mbak. Nasi goreng. Duduk kemana ya? Dan kalau di Taman Sari ini enaknya kita bisa makan sambil ngeliatin bus-bus, teman-teman. Oke teman-teman, kita udah selesai servis makan. Tadi gua nggak ngambil prasmanan, gue milih nasi goreng dan lumayan enak nasi gorengnya. Tapi seperti biasa ya, rumah makan Taman Sari ini lumayan kotor. Banyak makanan ceceran, piring-piring kotor jarang banget dibersihin. Ya semoga Taman Sari bisa semakin berbenah ya teman-teman ya. Dan ini kita udah mau berangkat lagi. Pukul 8:22 malam kita diberangkatkan dari rumah makan Taman Sari yang ada di rest area kilometer 102. Dan dari sini kendali kemudi dipegang oleh driver 2, teman-teman. Di sini kita nggak jalan full tol, nanti di beberapa kota mungkin akan singgah kalau memang ada penumpang yang naik. Nggak perlu kaget kalau banyak berhentinya karena memang bus dari Jakarta ke Bali ini pasarnya tuh masih gede di kota-kota sepanjang Pantura ini yang memang nggak terjamah penerbangan, teman-teman. Biasanya sih kalau udah selepas Semarang itu udah jarang sih ada yang naik. Biasa bakal bablas tuh full tol sampai Surabaya dan sampai ke Probolinggo. Pemberhentian berikutnya adalah agen Gunung Harta di Subang. Di sini ada penumpang yang bakal naik. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:36 di malam hari, teman-teman. Lokasi agen ini nggak jauh dari Resto Rose Inn di Subang. Patokannya itu kalau kita exit tol dan masuk di jalan raya Subang ke Resto Rose Inn itu belok kanan, agennya ini belok kiri, teman-teman. Dan nggak jauh kok dari pertigaan pintu tol Subang. Silakan di pause videonya kalau kalian mau catat nomor agennya ya. Bangun-bangun sudah memasuki wilayah Jawa Timur, tepatnya di sekitar Surabaya. Semalam nggak banyak keluar tol sih, kayaknya cuma di Subang sama di Tegal ya. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, cerita perjalanan ini akan dilanjutkan di bagian kedua ya teman-teman.
Di part berikutnya gue akan mereview servis makan kedua di rumah makan Curin. Dan tentu kita akan menyeberangi Selat Bali dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk. Jadi pastikan kalian gak kelewatan ya. Linknya nanti akan gue taruh di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Gue Timo dan sampai jumpa di video part berikutnya.